Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya di Majidah Channel. Jadi kali ini saya akan membacakan beberapa hadis keutamaan zikir yang sumbernya hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi ini video saya yang ke-10. Bila ada kesalahan dan kesilapan, mohon di komen di kolom komentar ya teman-teman. Jadi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya Majidah Channel lebih berkembang dan selalu buat informasi tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi sekarang saya akan baca hadis yang ke-1 yang mahfumnya. Apabila kamu melewati taman-taman surga, makan dan minumlah sampai kenyang. Para sahabat lalu bertanya, apa yang dimaksud taman-taman surga itu? Ya Rasulullah, beliau menjawab, kelompok zikir, kelompok orang-orang yang berzikir atau majelis taklim. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis yang kedua, menyebut-nyebut Allah adalah salah satu penyembuh, dan menyebut-nyebut tentang manusia adalah penyakit, artinya penyakit akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis yang ketiga, demi yang jiwaku dalam genggamannya, kalau kamu selamanya bersikap seperti saat kamu ada bersamaku dan mendengar zikir, pasti para malaikat akan bersalaman dengan kamu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan yang kamu lalui. Tetapi, wahai Handallah, nama seseorang sahabat kadangkala begini dan kadangkala begitu. Beliau mengucapkan perkataan itu kepada Handallah hingga diulang-ulang 3 kali. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis yang keempat, Rasulullah SAW menyebut-nyebut Allah setiap waktu, saat. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kelima, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dan yang tidak seumpama orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang keenam, nyanyian dan permainan hiburan yang malaikat menumbuhkan kemunafikan dalam hati, bagaikan air menumbuhkan rerumputan. Demi yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya Al-Quran dan zikir menumbuhkan keimanan dan hati sebagaimana air menumbuhkan rerumputan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadis yang ketujuh, 2 kalimat ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah Ar-Rahman, yang kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-8, ada 4 perkara barang siapa memiliki Allah akan membangun untuknya rumah di surga, dan dia dalam naungan cahaya Allah yang Maha Agung. Apabila pegangan teguhnya La ilaha illallah, jika memperoleh kebaikan dia mengucapkan Alhamdulillah. Jika berbuat salah dosa dia mengucapkan Astaghfirullah. Dan jika ditimpa musibah dia berkata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadis yang ke-9, maukah aku beritahu amalanmu yang terbaik, yang paling tinggi dalam derajatmu?
paling bersih di sisi Rabbmu, serta lebih baik dari menerima emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada berperang dengan musuhmu yang kamu potong lehernya atau mereka memotong lehermu. Para sahabat lalu menjawab, "Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, zikrullah." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis yang ke-10, menang pancuan al-mufarridun. Para sahabat bertanya, apa al-mufarridun itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya, Al-Mufarid ialah orang yang gemar zikrullah dan selalu mengamalkan dan tidak peduli apa yang dikatakan atau diperbuat orang terhadapnya. Hadis yang ke-11, seseorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak bagiku. Beritahu aku sesuatu yang dapat aku menjadikan pegangan." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, biasakanlah lidahmu selalu bergerak menyebutkan Allah, zikrullah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hadis yang ke-12, sebaik-baik zikir dengan suara rendah dan sebaik-baik rezeki yang secukupnya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Penjelasannya, rezeki yang secukupnya artinya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dan tidak berlebih-lebihan. Hadis yang ke-13, aku bertanya, "Ya Rasulullah, apa keuntungan dan keberuntungan yang diperoleh dari majelis zikir, majelis taklim?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, keuntungan dan keberuntungan yang diperoleh dari majelis zikir, majelis taklim ialah surga. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang ke-14, tiada amal perbuatan anak Adam yang lebih menyelamatkan dari azab Allah daripada zikrullah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sampai sini aja teman-teman videonya. Semoga bermanfaat untuk semua teman-teman dan juga saya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen ya di Majidah Channel. Assalamualaikum.